Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Nurjana. Di sini saya beserta rekan-rekan saya, Dwi Nabila, Siti Humairah, Zaflin Yuselfa, dan Rati Yuliana akan menyampaikan materi mengenai akuntabilitas publik, privatisasi, dan otonomi daerah. Sebelumnya, saya persilakan kepada Saudari Dwi Nabila untuk menyampaikan materi mengenai akuntabilitas publik. Ya, terima kasih atas kesempatannya pada kali ini. Saya Dwi Nabila ingin menyampaikan tentang akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik sendiri adalah kewajiban pihak pemegang amanah atau agen untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pembeli amanah atau prinsipal yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik sendiri terdiri dari dua macam, yaitu ada akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal sendiri adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya, unit kerja daerah kepada pemerintahan daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Yang kedua yaitu ada horizontal accountability, adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, seperti melayani masyarakat dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang lainnya. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Akuntabilitas publik lainnya akan disampaikan oleh Saudari Siti Humairah. Saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Dwi Nabila. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Nabila yang sebelumnya sudah menjelaskan tentang pengertian akuntabilitas dan jenisnya. Saya akan menambahkan yaitu sebenarnya ada 4 dimensi akuntabilitas menurut Elwood. Yang pertama ada akuntabilitas kejujuran atau probity accountability dan akuntabilitas hukum atau legality accountability. Yang kedua ada akuntabilitas proses atau process accountability. Yang ketiga ada akuntabilitas program atau program accountability. Yang keempat ada akuntabilitas kebijakan atau policy accountability. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang akuntabilitas kejujuran. Akuntabilitas kejujuran terkait dengan adanya penyalahgunaan jabatan atau abuse of power. Jadi banyak pejabat-pejabat yang jabatannya sudah tinggi menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan sendiri. Sedangkan legality, accountability atau akuntabilitas hukum adalah kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang disyaratkan. Yang kedua ada proses accountability. Proses accountability atau akuntabilitas proses adalah terkait dengan adanya prosedur yang digunakan dalam melaksanakan hal yang kecukupan seperti sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administratif, di mana akuntabilitas ini menjelaskan bagaimana prosedur menjalankan prosedur yang baik tentang sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen. Yang ketiga ada program accountability atau akuntabilitas program terkait dengan pertanggungjawaban yang terkait dengan pertimbangan. Jadi, apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, atau apakah outputnya telah maksimal atau tidak. Yang terakhir ada policy accountability, yaitu terkait dengan adanya pertanggungjawaban pemerintah baik pusat maupun daerah terhadap DPR atau DPRD maupun masyarakat. Jadi, policy accountability ini adalah tanggung jawab pemerintah terhadap peraturan yang telah dibuat terhadap DPR atau DPRD dan terhadap masyarakat luasnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang accountability atau akuntabilitas publik. Selanjutnya
akan saya serahkan kepada saudari Jeffrey. Terima kasih. Baiklah, saya Zevy Salvanikel, NPM 18412557. Di sini saya akan mempresentasikan materi yaitu privatisasi, di mana privatisasi yaitu merupakan salah satu upaya mereformasi perusahaan publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan publik. Nah, perusahaan publik ini banyak dituding melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, efisiensi dan pemborosan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, intervensi politik. Kedua, sentralisasi. Ketiga, rent-seeking behavior. Keempat, yaitu manajemen yang buruk. Oleh karena itu, BUMN dan BUMD atau BUMD melakukan tekanan atau pressure tuntutan yaitu sebagai berikut. Pertama, regulation dan political pressure yaitu memberikan back laba kepada pemerintah. Kedua, yaitu social pressure yaitu tekanan masyarakat untuk menghasilkan produk kualitas dan harga yang murah. Ketiga, yaitu rent-seeking behavior yaitu berhadapan dengan orang-orang yang melakukan KKN. Keempat, yaitu ekonomi dan efisiensi yaitu dituntut untuk diefisiensi agar menjadi entitas bisnis yang ekonomis dan profesional. Nah, upaya-upaya yang efisiensi antara lain strategis cost management dengan melakukan pertama restrukturisasi organisasi, kedua yaitu privatisasi, ketiga yaitu right-sizing atau downsizing serta rekrutmen SDM. Nah, privatisasi adalah perlibatan modal swasta dalam struktur modal perusahaan publik, sehingga kinerja finansial dapat dipengaruhi secara langsung oleh investor melalui melakukan mekanisme pasar uang. Dan pada Return dan Hummel pada tahun 1997 menyatakan selama 1988 sehingga 1993 terdapat lebih dari 2.700 perusahaan dari 60 negara berkembang dialihkan ke swasta untuk meningkatkan pendapatan negara. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Retiliana. Di sini saya akan menyampaikan materi dari otonomi daerah. Otonomi daerah itu sendiri merupakan hak, wewenang, dan kewajiban dari daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya masing-masing, tetapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian tujuan dari adanya otonomi daerah itu sendiri adalah untuk memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pemerintah dalam pengambilan keputusan publik pada tingkat pemerintahan yang lebih rendah, karena pemerintahan lebih rendah menghasilkan informasi yang lebih lengkap. Dengan desentralisasi tersebut akan menghasilkan dua manfaat. Yang pertama, manfaatnya adalah mendorong masyarakat dalam partisipasi, praksara, dan kreativitas mereka terhadap pembangunan. Dan manfaat yang kedua adalah mendorong pemerataan hasilnya. Kemudian perlu adanya standar akuntansi keuangan untuk mengatur sistem, prosedur, dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah, sehingga menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang akuntabel, transparan, dan dapat diperbandingkan karena menggunakan dasar yang sama. Kemudian laporan tersebut dapat digunakan sebagai dasar penilaian kinerja dari pemerintah. Ketika dikaitkan antara akuntansi sektor publik dengan otonomi daerah, maka otonomi daerah dapat memecah akuntansi sektor publik menjadi pelaporan keuangan di daerah-daerah otonom, sehingga otonomi daerah dapat lebih memberikan kemudahan kepada aparat publik dalam menyampaikan laporan keuangannya kepada masyarakat luas. Baik, jadi kesimpulan materi mengenai akuntabilitas publik, privatisasi, dan otonomi daerah kali ini adalah, yaitu akuntabilitas publik adalah pertanggungjawaban pihak pemegang amanah untuk menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan kepada pihak pemberi amanah. Setelah era reformasi, peran akuntansi sektor publik di Indonesia dinilai kurang berkembang. Akibatnya, sektor publik menjadi kurang efisien dan jauh tertinggal dari sektor privat atau sektor swasta. Setelah era reformasi, tuntutan peningkatan kinerja sektor publik semakin berorientasi pada terciptanya good public and corporate governance karena sektor publik memiliki peran strategis dalam perwujudannya. Nah, salah satu upaya mereformasi perusahaan publik untuk meningkatkan strategi dan efektivitas perusahaan publik adalah dengan privatisasi. Privatisasi ini adalah pelibatan modal swasta dalam struktur modal perusahaan publik,
sehingga kinerja finansial dapat dipengaruhi secara langsung oleh investor melalui mekanisme pasar uang. Selain itu, diperlukan adanya otonomi daerah dengan melakukan desentralisasi untuk mendorong pemerataan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik kepada tingkat pemerintah yang lebih memiliki informasi yang lebih lengkap. Sekian presentasi dari kelompok kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.